Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali lagi bersama saya Heri Setiawan dan di video kali ini saya akan bahas sesuai dengan yang ada di pojok kanan atas kalian ya, yaitu adalah gerak parabola. Oke, nah jadi gerak parabola ini sebenarnya kalau enggak fokus ke konsep, fokusnya ke rumus jadi doang, of course itu akan membuang banyak memori sebenarnya, karena sebenarnya di gerak parabola ini tidak perlu yang namanya menghafal rumus jadi, dimana hanya fokus ke konsep dasar sebelumnya, yaitu adalah gerak lurus dan juga vektor. Oke, jadi definisi gerak parabola ya, mungkin ini kita bahas gerak parabolanya dulu ya. Atau mau langsung sama rumus-rumusnya aja ya, jadi nggak usah bagi-bagi A atau B. Nah, jadi gerak parabola tuh adalah gerak dua dimensi. Oke, jadi gerak parabola atau parabolik. Nah, kalau misalnya di matematika kan, kalau parabolik itu membentuk kurva fungsi kuadrat. Nah, sedangkan kalau di matematika kan kurva fungsi kuadrat tuh ada yang begini, yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Ada yang A-nya plus, ada yang A-nya minus. Kan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gerak parabola sendiri itu adalah gerak yang dua dimensi sebenarnya. Nah, atau kita bisa katakan adalah gerak gabungan. Gerak gabungan antara dua sumbu. Nah, antara dua sumbu yaitu adalah sumbu X dan atau ini sumbunya saya singkat aja ya. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, artinya berarti kalau sumbu Y itu membahas naik dan turun, kalau sumbu X itu membahas tentang horizontalnya alias mendatarnya ke kiri ataupun ke kanan. Nah, sehingga kalau misalnya kita perhatikan gambarnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, jadi konsep dasarnya itu gampang sebenarnya. Sumbu X itu menggunakan konsep dasar yaitu adalah menggunakan konsep GLB. Dimana kita tahu bahwa konsep GLB itu adalah maksudnya untuk GLB sendiri V-nya selalu konstan, ya kan? Nah, terus kemudian A-nya 0. Nah, terus juga untuk konsep GLB sendiri menggunakan rumus sama dengan V sama dengan S per T. Sedangkan gitu ya, sedangkan untuk di sumbu Y atau mungkin lebih enaknya begini kali ya, saya pisah aja. Oke, jadi untuk yang di sumbu X itu menggunakan konsep GLB, dimana rumusnya berarti V sama dengan S per T. Terus kemudian dengan ciri-ciri V-nya itu konstan alias stabil, ya namanya juga gerak lurus beraturan, sehingga menyebabkan A-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk sumbu Y, nah untuk sumbu Y itu menggunakan konsep dasar GLBB, sehingga dimana V-nya ini berubah beraturan, berubah beraturan dengan nilai A yang konstan ya. Nilai A-nya tuh stabil tetapi tidak sama dengan 0, sehingga rumusnya tuh jadinya ada 3. Vt sama dengan V0 kuadrat tambah dengan tambah V0 kuadrat V0 tambah A kali T. Terus abis itu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A 2AS. Kemudian S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, jadi ini adalah konsep gerak lurusnya. Konsep vektornya di mana? Nah, perhatikan gambar di sini. Kita tahu bahwa ini sebenarnya nggak perlu panjang-panjang banget. Sebenarnya cukup segini aja juga cukup sebenarnya. Yang penting kelihatan jelas ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa di sini pasti punya kecepatan awal. Karena tidak akan mungkin dia tidak punya kecepatan awal, sehingga kalau nggak punya kecepatan awal nggak mungkin dong dia bergerak.
Nah, kalau misalnya ini kita tahu bahwa ini terbentuk atau membentuk sudut sebesar alfa biasanya, atau theta juga boleh. Nah, dan kita tahu bahwa kalau misalnya ini adalah sebuah kecepatan dan mempunyai sudut, dan kalau kita lihat ini kan adalah gerak dua sumbu sekaligus. So berarti nanti ini akan terurai menjadi yang namanya yang pertama adalah V0x, kemudian yang kedua yang arahnya ke atas adalah V0y. Nah, kemudian of course nggak bakal mungkin dong bergeraknya cuma di sini doang. Nanti si bendanya ini atau si bolanya ini akan bergerak perlahan sampai ke sini ya. Kemudian ke sini sampai ke sini, sampai ke tanah lagi. Nah, jadi dari sini ada beberapa tempat penting ya, dimana di sini ya. Ini adalah tempat penting pertama. Ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4 atau saya taruh di sininya aja 4, dan ini nomor 5. Nah, kalau misalnya kita urai lagi, nah kita tahu bahwa kan kalau kita lihat ikutin ininya kan berarti bentuknya begini ya, V-nya V4. Nah, karena membentuk sudut juga, nah maka pasti sebenarnya sih ini tetap bakal sama kayak gini, cuman ya bentuknya apa sih namanya, untuk ini sebenarnya kan nggak nyampe ke sini ya. Kalau nyampe sini tuh ngikutinnya begini nih geraknya. Nah, cuman biasanya ini kita ambil sebenarnya nggak sampai harus ngikutin ini garisnya banget. Nah, kalau kita lihat dikit aja, nah kan begini kurang lebih. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya gerak ya pasti bakal begini juga, masih sama. Nah, jadi ini akan terurai menjadi yang namanya, atau ini nggak usah ini lagi ya, langsung saya begini aja. Misalkan ini adalah V4, ini adalah V4X, dan ini adalah V4Y. Kemudian kalau di titik kedua, ini adalah titik tertinggi ya. Ini adalah titik titik tertinggi. Nah, di mana ketika titik tertinggi cuman geraknya sebenarnya lurus ke sini doang ya, ke kanan doang begini. Ini adalah V2X kalau kita bilang ya, kan sesuai dengan nomornya. Kalau ada nggak V2Y-nya? Nah, V2Y-nya di sini adalah 0. Bisa bayangin ya, kalau misalnya ini arah ke atas masih ada kecepatan, of course ini benda tidak akan mungkin turun ke bawah. Ya sama kayak kalau misalnya kita lempar benda ke atas lurus ya, nggak bentuk sudut. Ketika nyampe titik tertinggi, dia berhenti sebentar, barulah dia turun kembali. Nah, jadi makanya di sini harus analisis dua arah sekaligus ya. Kalau misalnya X-nya kita mau nyari X tapi X-nya terbatas, kita bisa pakai Y. Kalau misalnya ketika kita pakai Y, karena Y ini sumbu Y ini ada 3 rumus, dan kalau pas kita kerjain ternyata 3 rumus ini masih nggak bisa kepake, kalau emang butuh sumbu X, pakai aja sumbu X ya. Nah, untuk yang kelima, nah sekarang kita masuk yang kelima. Set, kan begini, ini sebenarnya lurus ya. Set, akan terurai menjadi seperti ini. V5Y, ini V5, ini V5X. Kemudian setelah ini sampai ke sini ya. Set, ini adalah V3 terbagi menjadi V3X sama V3Y. Nah, kalau kita perhatikan gambar seperti ini, maka di setiap semua posisi kita dapat simpulkan ya. Jadi untuk mencari ya, misalnya nih V di setiap posisi, V di setiap posisi, kalau kita perhatikan ternyata kan ada sumbu X sama sumbu Y. Dan ingat, karena bentuknya serupa, cuman beda arahnya doang,
maka bisa kita bilang ini rumusnya jadi Pitagoras dong. Nah, jadinya V sama dengan akar kuadrat dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Nah, jadi misalnya V5, ya berarti kita bahas di nomor 5 Vx-nya berapa, Vy-nya berapa. Nanti barulah kita cari seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya nih kita perhatikan lagi, di sini kan pasti mempunyai posisi masing-masing ya. Setiap ini kan punya posisi. Kalau kita kasih ini titik 0,0, kemudian ini adalah mungkin X4, ini adalah Y4, kemudian ini adalah X2, ini adalah Y2, kemudian ini juga dengan yang serupa adalah sebesar Y5 juga ya, Y4 sama Y5, terus ini adalah X5, dan ini adalah X3, kemudian di sini adalah Y3. Nah, kalau misalnya bagaimana untuk mencari posisi X dan Y di sini? Gampang. Sebenarnya kalau misalnya untuk mencari posisi, nah, ya jadi kalau untuk mencari posisi, X-nya, di sumbu X kita pakai GLB. Nah, rumus GLB kan cuma satu nih. Dari sini kita bisa apa rumusnya? Jadinya V kali T. Terus kemudian di sini X, Y ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, untuk Y-nya kan kita bisa pakai rumus yang ini. Ya. Jadinya Y sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Dimana V0-nya adalah V0Y. Dan kalau di sini X-nya karena berhubung setara dengan kecepatan yang sama di X-nya, berarti ini V0X. Dan ingat, kita tahu bahwa V0X, V0Y ini punya apa? Ya, punya nilai. Dimana V0X itu setara dengan yang namanya V0 dikali cos alfa. Nah, kalau misalnya dapat dari mana? Review materi vektor ya. V0Y sama dengan V0 kali sin alfa. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari Vx-nya di sini V5x, of course kita bisa menggunakan sumbu x yang dimana berarti V0x ini atau V4x ini, V2x ini, V5x, V3x akan selalu konstan. Tapi untuk yang Y, V0Y, V4Y, V2Y, V5Y, V3Y itu akan selalu berubah-ubah tergantung sama posisi masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari posisi, sebenarnya nggak usah ngapalin rumus ini. Toh rumusnya apa? Rumusnya udah ada base-nya, yaitu adalah rumus GLB dan rumus GLBB. Udah, sebenarnya kalau secara materi konsep dasarnya itu cuman sampai situ doang. Nah, cuman kalau kita lihat kan ya emang jadinya cepat kan, nggak terlalu bertele-tele, nggak terlalu kayak banyak harus nurunin, harus ngapalin rumus lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ini rumus dari materi vektor. Ini materi dari gerak lurus. Ini juga rumus dari gerak lurus. Udah, sebenarnya jadi gerak parabola ini adalah sumber materinya dari vektor dan gerak lurus. Udah, basic konsepnya di situ. Nah, cuman tinggal kita masukin kayak misalnya mungkin A-nya apa? Percepatan gravitasi, sehingga dimasukkan A-nya sama dengan G, atau mungkin A-nya sama dengan 10, atau mungkin min 10. Nah, jadi nggak usah yang namanya harus ngapalin langsung pakai min G, nggak usah ya. Ya, itu kan udah saya sampaikan di materi sebelumnya terkait dengan gerak lurus atau GLBB ya lebih tepatnya. Untuk gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah, bahwasanya gerak vertikal atas atau gerak vertikal bawah ini atau gerak jatuh bebas itu dasar rumusnya ada di GLB dengan konsep dasar atau perbedaan dari ketiga jenis geraknya. Misalnya gerak jatuh bebas ciri-cirinya gimana, gerak vertikal atas gimana, gerak vertikal bawah seperti apa.
ya. Nah, jadi biasanya dalam gerak parabola ini yang akan jadi concern utamanya, tapi ingat ya, concern utama ini artinya bukan artinya bahwa soal yang akan dikeluarkan akan seperti ini terus. Jadi intinya kalian harus perhatikan jenis geraknya terlebih dahulu bagaimana, ya kan? Apakah ada di mana, terus geraknya di sumbu X atau di sumbu Y-nya juga ikut. Itu cara mainnya seperti itu. Nah, jadi untuk untuk posisi, I think ini untuk posisi secara umum ya. Ini untuk posisi secara umum bisa menggunakan rumus seperti ini. Yang kalau kita bisa lihat sebenarnya rumus GLB sama GLBB aja pakainya. Nah, sekarang di sini yang agak menarik. Kalau kita perhatikan, ini kan namanya titik tertinggi, ya. Berarti bisa kita katakan ini keterangannya ya. Untuk X2 itu adalah jarak horizontal untuk titik tertinggi. Kita pakai kesepakatan dulu untuk menyebut simbolnya, karena simbolnya ini bisa beda-beda ya. Jadi mungkin di sini kita pakai simbol untuk menyatakan X2 ini adalah XY max. XY max. Berarti X untuk mencapai ketinggian maksimum, atau XH max juga boleh ya. Itu cuman sekedar simbol-simbol ya di fisika yang bisa berubah-berubah tergantung sama kesepakatan di kelas lah. Terus kemudian untuk Y2 ini adalah ketinggian atau titik tertinggi ya, atau ketinggian maksimum lah ya. Ketinggian maksimum. Dan ingat ya, ini diukur dari dasarnya semua, dari yang ada di sini ya. Ngukurnya tuh dari sini semua, dari 0,0. Y2 ketinggian maksimum kita pakai simbol Y max ya. Pakai simbol Y max. Kemudian untuk X3, nah X3 ini adalah jarak horizontal horizontal terjauh ya, terjauh. Berarti kita bisa kasih yang namanya X maksimum. Nah, untuk mencari rumus-rumus ini sebenarnya ada rumus jadinya. Cuman kita akan oprek satu-satu ya. Kita mulai dari mungkin lebih enaknya mana ya? Karena ketika kita mengerjakan salah satunya mungkin kayak X max, nanti kita akan melakukan sesuatu kembali, gitulah intinya. Oke, so kita analisis dulu dari sumbu Y terlebih dahulu ya. Oke. Nah, sekarang ketika kita mau mencapai titik tertinggi, start dari sini, kita bahas sumbu Y tok ya. Berarti dari paling bawah sini ke atas ataupun ke bawah jalannya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari posisi 1 ke posisi kedua ya, ke titik tertinggi maksimum, kredit tertinggi, ketika geraknya berangkat ke atas doang, nah berarti ini kan gerak vertikal atas nih ya. Sehingga sebenarnya kalau kita mau nyari kita mau nyari waktu sebenarnya bisa ya. Oke, jadi kita untuk sumbu Y kita pertama adalah mencari waktu untuk titik tertinggi, atau tinggi untuk mencapai untuk tinggi maksimum lah ya, tinggi maksimum. Ya udah kita kasih namanya TY max. Sebenarnya gampang. Dari 3 rumus GLBB yang kita punya, kira-kira nih ya, kita tahu bahwa di kondisi kedua kita punya apa? Ya, di posisi kedua itu kita punya informasi bahwa V2Y atau VTY nya adalah 0. Sehingga kita bisa pakai rumus VTY sama dengan V0Y tambah setengah
AT kuadrat. Nah, ya udah, VTY-nya 0. Karena apa? Kecepatan di sumbu Y ketika sampai titik tertinggi itu akan diam sementara. Sedangkan untuk V0Y, kalau kita masukkan penjabarannya, V0Y itu adalah V0 kali sin. Nah, kali sin alfa. Ditambah dengan setengah kali min G. Nah, karena apa? Karena geraknya melawan arah gravitasi. So, kita kasih minus G. Dikali dengan T kuadrat. Oh, kok setengah AT? Masa iya? Enggak dong, ditambah AT aja ya. Oke, ditambah A kali T. Nah, A-nya adalah min G. Nah, dikali dengan T-nya adalah TY max, kita kasih simbolnya. Nah, ya udah, berarti waktu untuk mencapai titik tertinggi bisa kita cari dengan cara G dikali, atau gini ya, 0 sama dengan V0 kali sin alfa dikurang dengan G dikali dengan TY max. Sehingga berarti G kali TY max sama dengan V0 kali sin alfa. Berarti waktu untuk mencapai titik tertinggi sama dengan V0 dikali sin alfa per G. Sehingga kita temukan rumus baru lagi. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum atau ketinggian maksimum adalah V0 dikali sin alfa per G. Nah, oke. Sekarang ini kita simpan dulu ya. Ini kita simpan terlebih dahulu, kita taruh sini terlebih dahulu ya. Mungkin ini sebenarnya nah, kan gini lebih enak, lebih ramping ya. Oke, jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah seperti ini kalau di sumbu Y. Nah, berarti boleh nggak sih kalau misalnya kita bisa bilang untuk TX2. Nah, jadi dari sini nih bisa kita bilang bahwa apa? Waktu untuk ke X2 itu pasti akan sama dengan T ke Y2. Ya, karena tidak akan mungkin ketika bergerak bola seperti ini, nggak mungkin dong sumbu X-nya nyampe duluan atau sumbu Y-nya nyampe duluan. Pasti sampainya dalam waktu yang sama. Sehingga bisa kita katakan bahwa waktu untuk mencapai ke X2 sama waktu ke atas sampai Y2 itu adalah waktu yang nilainya sama. Nah, udah nih ketemu kan satu rumus. Nah, sekarang kalau misalnya kita bahas tinggi maksimum ya, tinggi maksimum atau kita sebut dengan yang namanya Y max. Ya udah, kira-kira pakai rumus yang mana? Kita punya informasi V2Y-nya ini atau V di posisi 2, kecepatan di sumbu Y itu adalah 0. Kemudian kita mau cari Y max alias jarak. Kira-kira pakai rumus yang mana ya? Nah, otomatis boleh dong kalau misalnya kita pakai rumus seperti ini. S sama dengan V0Y kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, kita pakai rumus yang nomor 3. Nah, kira-kira bisa nggak pakai rumus yang kedua? VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2AS. Bisa ya, bisa. Nanti coba ya, kita coba ya. Oke. Nah, kalau misalnya S-nya itu berarti bisa langsung kita ganti jadinya Y max. Oke. Sama dengan V0Y berarti V0 kali sin alfa kali T-nya. Nah, waktu untuk sampai titik tertinggi yaitu adalah V0 kali sin alfa per G. Ditambah dengan setengah dikali dengan min G. Nah, karena geraknya ke atas ya, nah, jadinya berlawanan dengan arah gravitasi, dikali dengan V0 kali sin
alfa per G pangkat 2. Sehingga Y max-nya sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per G dikurang dengan yang namanya, ya ini jadinya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ya udah, berarti Y max-nya dengan menggunakan persamaan atau perhitungan pecahan jadinya ini 2G. Jadinya ini 2 kali V0 kuadrat sin kuadrat alfa kurang V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa, sehingga bisa kita temukan rumus untuk ketinggian maksimum yang dapat diperoleh di gerak parabola adalah V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau boleh juga bentuknya sih macam-macam ya. Nah, jadi di sini ternyata kita punya rumus baru lagi. Tuh. Padahal dengan menggunakan rumus konsep dasar GLB sama GLBB yang udah kita punya, daripada capek-capek ngapalin rumus ini lagi atau rumus baru, ya buat apa gitu kan? Mubazir. Tuh. Oke, itu untuk ketinggian maksimum ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya tadi kita mau pakai VTY kuadrat ya. Coba. Kalau kita pakai VTY kuadrat, VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah dengan 2AS. Yang kita mau cari adalah S-nya. Nah, VTY-nya kan 0 kuadrat sama dengan V0Y-nya adalah V0 kali sin alfa kuadrat ditambah dengan 2 kali min G dikali dengan S. Berarti 0 sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa dikurang dengan 2GS. Nah, di sini S-nya jangan pakai S lagi ya. Pakainya Y max. Y maksimum. Di sini dikali Y maksimum. Berarti 2 kali G kali Y maksimum itu sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa, dimana berarti Y maksimumnya setara dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Dan rumusnya serupa ya, bukan serupa lagi, malah sama. Nah, jadi ini juga ada bentuk lain ya. Boleh kalau misalnya mau nulisnya begini aja. V0 kali sin alfa pangkat 2 per 2G itu juga boleh. Oke. Nah, jadi untuk mencari titik tertinggi atau mencari ketinggian maksimum dari gerak parabola bisa menggunakan rumus, yaitu adalah Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ingat ya, sin kuadrat alfa tuh artinya sin alfa terus baru dikuadratin hasilnya. Oke, untuk sumbu Y yang dibahas cuma itu doang. Nah, sekarang kan udah nih ya kan, udah kepake nih 3 rumusnya. Ternyata untuk rumus nomor 1 ya, kita bisa mencari waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, rumus nomor 2 dan nomor 3 ternyata bisa kita gunakan untuk mencari rumus ketinggian maksimum. Udah, stop. Udah ketiga-tiganya kepake. Makanya sekarang kita akan lanjut ke sumbu X. Ya, kita akan lanjut ke sumbu X. Dimana kalau misalnya untuk sumbu X sendiri, ya karena rumusnya cuma satu, ya berarti sesuatu doang nih, satu hal doang yang bisa kita cari. Nah, kalau misalnya kita mau nyari X max gitu ya. Nah, atau misalnya kita mau nyari jarak horizontal atau X max deh misalnya. Kira-kira pakai gimana rumusnya? Gampang. X max jadinya kita tahu bahwa rumus
di sumbu X kan cuman GLB cuman satu. Kalau berarti untuk mencari XY max ini kita bisa pakai rumus dasar adalah S sama dengan V kali T. Nah, S-nya adalah XY max sama dengan ininya, V-nya adalah V0X dikali dengan TY max. Sehingga XY max sama dengan V0 dikali dengan cos alfa dikali dengan T-nya adalah V0 kali sin alfa per G. Sehingga rumus untuk mencari jarak horizontal untuk titik tertingginya adalah V0 kuadrat kali sin alfa kali cos alfa per G. Nah, tapi ini belum simple. Ini bisa disimpelin dengan cara apa? Rumus identitas trigonometri sin 2 alfa sama dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa. Karena kita mau ininya cuma 1, maka kita harus bagi 2. Jadinya berarti setengah sin 2 alfa itu sama dengan sin alfa kali cos alfa. Nah, kalau misalnya ini kita tulis lagi, kita perbaharui lagi, kita update persamaannya, berarti XY max sama dengan V0 kuadrat per G dikali dengan sin 2 alfa per 2. Sehingga ditemukan rumus XY max adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Nah, rumus baru lagi nih. Tuh. Nah, tapi ini masih kurang. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, oke, ini kita simpan dan ini kita hapus. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari gambar ya, XY max ini adalah X2 ya kan. Sedangkan kalau X3-nya bisa nggak kita hitung? Ya, jadi titik pentingnya itu cuman ada di sini doang ya. 1, 2, 3. Ini adalah 3 titik penting di parabola. Ya, sisanya kalau yang di sini tuh biasanya ditanya tapi jarang banget ditanyanya. Jadi lebih ke spesifik soalnya adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi, tinggi maksimumnya berapa, jarak untuk jarak horizontal untuk ke titik tertingginya berapa, atau jarak maksimumnya atau jarak horizontal terjauh, gampang. Nah, kalau misalnya untuk cari X max, berarti kan kita pakai rumus S sama dengan V kali T. S-nya itu setara dengan X max sama dengan V-nya adalah V0X. Karena kita tahu di GLB itu kecepatan yang sama semua, berarti kecepatan di titik berapapun untuk di sumbu X akan selalu sama dengan kecepatan awal untuk sumbu X-nya. Dikali dengan ya TX max. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, ketika dia naik terus turun lagi, pasti membutuhkan waktu yang relatif sama ya. Kalau habis naik sama turun pasti sama waktunya. Sehingga boleh kalau misalnya kita katakan bahwa X max sama dengan V0 dikali cos alfa dikali dengan 2. Nah, dikali dengan 2 dikali dengan TY max ya. Jadi di sini kita punya formula atau kita punya pendekatan TX max ini setara dengan 2 kali TY max. Ya sudah, kita masukkan 2 dikali dengan V0 kali sin alfa per G. Sehingga X max-nya setara dengan yang namanya V0 kuadrat kali 2 sin alfa cos alfa per G.
Atau berarti X max-nya bisa kita katakan menjadi V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Sehingga adalah rumus baru lagi untuk jarak horizontal terjauh atau jarak terjauh yang bisa ditempuh jarak terjauh yang dapat ditempuh dalam lintasan parabola. Nah, saya taruh sini aja nih ya, saya taruh sini aja. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita perlu nggak pakai ini, bisa pendekatan yang lain, yaitu adalah logikanya. Nah, logikanya kan kita tahu bahwa X max ini kan pasti 2 kali XY max dong, ya kan? Masa jarak dari sini ke sini sama dari sini ke sini nggak sama? Pasti sama. Ya sudah, berarti X max sama dengan kita masukin V0 kuadrat kali sin 2 alfa per 2G. Hasilnya apa? Ya hasilnya ini. Ya betul. Jadi sebenarnya kalau untuk yang paling sering ditanya adalah X max-nya aja sebenarnya. Kalau untuk XY max ini jarang banget ditanya ya. Jadi karena rumus nomor 1 GLBB itu jadi rumusnya tinggi maksimum, waktu untuk mencapai titik maksimum. Kalau untuk rumus GLBB nomor 2 dan 3 diperolehlah ketinggian maksimum. Dan untuk rumus GLB kita bisa menemukan rumus jarak horizontal ke titik terjauh ataupun ke titik tertinggi ya, ke X2 dari 0 ke X2 atau ke X3. Nah, seperti itu ya. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat ternyata untuk mencari rumus nih agak sedikit ribet ya. Nah, tapi hal itu akan terbantahkan ketika kita langsung mengerjakannya secara angka ya. Oke. Nah, nanti jadi dari rumus ini nanti tinggal kalian coba compare sendiri ya jawabannya ya. Oke, jadi saya punya contoh sebenarnya simpel aja. Sebuah gerak parabola ya, seperti ini. Kemudian katanya punya sudut 30 derajat dengan kecepatan awal yang dilontarkan ini adalah sebesar V0-nya adalah 30 meter per sekon ya. Oke, sekarang kita akan jawab waktu titik tertingginya berapa, bla 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 bla. Oke, jangan lupa karena berhubung ada sudutnya langsung uraikan, jadinya V0x sama dengan V0 kali cos 30. Berarti V0x nya sama dengan 30 kali cos 30 adalah setengah akar 3. Jadinya V0x nya adalah 15 akar 3 meter per sekon. Kemudian untuk V0y nya, ini V0y mungkin lebih enak. Ini kita copy dulu. Nah, ini langsung dihapus aja biar adil, biar enak ya, konsisten. Kalau kerjaan kita mau pisah ya pisah, kalau mau jadi satu ya jadi satu. V0y berarti V0 kali sin 30, berarti V0y sama dengan 30 kali setengah, berarti V0y nya adalah 15 meter per sekon. Nah, misalnya nih kita mau cari titik tertinggi, waktu untuk mencari sampai titik tertinggi atau TY max. Nah, secara konsep tadi, untuk waktu di sini apa yang akan terjadi? Ya, kecepatan akhirnya bernilai 0. Sehingga kita bisa menggunakan rumus VTY sama dengan V0Y tambah A kali T. 0 sama dengan V0Y nya langsung masukin 15 ditambah dengan, karena kita tahu bahwa percepatan yang terjadi adalah melawan arah gravitasi ya, berarti min 10 kita masukinnya dikali T. Jadinya 0 sama dengan 15 kurang 10T, berarti 10T sama dengan 15, berarti T nya sama dengan
1,5 sekon. Artinya waktu untuk mencapai titik tertinggi hanya dibutuhkan sebesar 1,5 detik. Kalau kita masukin ke sini, pasti jawabannya sama. 15 kali setengah per 10. Jadinya ya, ini 30 kali setengah ya, jadinya 15 per 10 jadinya 1,5. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, waktu untuk mencapai titik tertinggi yang ditanya adalah titik tertingginya berapa sih? Nah, ya udah, untuk mencari Y max kita bisa pakai rumus ya, VTY sama dengan V0Y, nah ditambah dengan 2AS. Ini mau pakai kuadrat boleh, atau mau pakai versi yang rumus nomor 3, yaitu adalah S sama dengan V0Y dikali T tambah setengah AT kuadrat. Ya udah, 0 kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah 2 kali min 10 kali Y max. Nah, berarti 0 sama dengan 225 dikurang dengan 20 kali Y max. Berarti 20 kali Y max adalah 225. Berarti Y max-nya sama dengan 225 dibagi 20. Oke. 225 dibagi dengan 20 adalah 11,25. Yang artinya berarti kalau kita ukur dari tanah, maka dia akan mencapai ketinggian sebesar 11,25 meter. Atau kalau kita pakai ini berarti langsung Y max, atau biarkan S aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini jadinya 15 kali T nya kita udah punya 1,5 ditambah dengan setengah kali min 10 kali 1,5 kuadrat. Berarti Y max nya sama dengan 22,5. Nah, ini kalau dihitung berarti 1,5 kali 1,5 dikali 5, 11,25. Ini min 11,25. Nah, kalau ini kita hitung, berapa sih hasilnya? 22,5 dikurang 11,25 adalah ya 11,25 itu sendiri ya. 11,25 meter. Udah ketemu. Nah, sekarang untuk mencari jarak terjauh, atau kita bisa bilang X max, gampang, pakai rumus GLB. S sama dengan V kali T. Berarti X max sama dengan V-nya adalah Vx, ya berarti 15 akar 3 dikali waktunya. Ingat, karena berhubung ke sini itu adalah 2 kalinya ke titik tertinggi, berarti ini tinggal 2 dikali 1,5. Jangan lupa ya. Sehingga bisa kita peroleh untuk X maksimumnya itu sebesar 15 kali 3, yaitu adalah 45 akar 3 meter. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau kita lihat ternyata penurunannya atau perhitungannya tidak serumit kalau misalnya kita mau cari rumus. So that's why kenapa kalau ngerjain fisika itu, kalau tahu konsep dasarnya, kalau mau nurunin rumus sendiri silakan. Kalau mau langsung kerjainnya berupa angka, masukin angka lagi, ya dipersilakan. Karena di fisika tuh emang ada 2 model pengerjaan. Mau cari rumus sendiri dulu, nanti baru tinggal dimasukin, atau kita cari dulu apa yang nggak ada, dihasilkan dalam angka, kemudian nanti kalau yang emang yang nggak ada ini dapat, dimasukin kembali. Itu pun boleh ya, bebas. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa untuk dari sini ke sini ya, dari sini ke sini nih kita butuh waktu T sebesar 1,5 detik. Terus habis itu dari sini ke sini itu sebesar 45 akar 3 meter. Kemudian untuk titik tertingginya dari sini ke sini itu 11,25 meter.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira sebenarnya ini tricky ya soalnya ya. Kalau misalnya kita punya informasi udah langsung informasi seperti ini. Ditanya kira-kira untuk yang D misalkan. V setelah bergerak 3 sekon. Nah, kira-kira tahu nggak ada di mana? Nah, kalau misalnya ini konsepnya ada dua macam. Kalau kita mau ke konsep dasar, ya kita mau nggak mau kita harus gambar dulu. Nah, terus untuk menentukan 3 sekon tuh ada lokasinya di mana, ya kita mau nggak mau harus nyari waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, apakah sebelum waktu titik tertinggi itu baru si 3 sekon ini apakah sebelum titik tertingginya atau sudah lewat? Nah, kalau misalnya udah lewat ya tinggal pakai analisis aja, naik turun ya kan. Naik turun atau kiri kanan segala macam dipakai semua, rumus GLB dan rumus GLBB. Nah, karena kalau untuk sumbu X of course ini gampang ya kan, karena untuk sumbu X ini kan V dimanapun pasti setara dengan yang namanya V0X sama dengan 15 akar 3 meter per sekon. Tapi kalau untuk sumbu Y, nah berhubung ya, jadi gini ya, ini kalau logiknya kalau misalnya gambaran belum ada, di mana cari TY max dulu ya. Kalau udah ketemu TY max-nya, kita bisa predik dia ada di mana. Ada sebelum di titik tertinggi atau setelah lewat titik tertingginya. Nah, kalau misalnya sudah lewat titik tertingginya sini, nah ternyata kita tahu bahwa berangkatnya ini 1,5 sekon. Turunnya alias 1,5 sekon berarti sampai di sini doang yang ditanya tuh 3 sekon. Ya sudah. Kita lihat di sini Y-nya ini kan sebenarnya pas kita mau posisi di sini itu berangkatnya dari sini ya, bukan dari sini lagi. Jadi sebelum melewat sebelum ke sini dia lewat yang nomor 2 dulu alias titik tertinggi. Sehingga kalau misalnya kita mau nyari di sumbu Y, kita bisa pakai rumus VTY sama dengan V0Y ditambah dengan A kali T. Nah, VTY berarti VTY sama dengan, nah di sini ya. Nah, di sini itu kecepatan awalnya 0 ditambah dengan 10 dikali 1,5. Kenapa kok nggak pakai 3? Karena kan dari sini ke sini yang kita bahas. Seperti itu. Sehingga berarti VTY-nya setara dengan yang namanya 15 meter per sekon. Sehingga untuk mencari ini belum kelar. V 3 sekon itu kita harus cari pakai Pitagoras. Karena bentukannya berarti ini Vx yang 15 akar 3. Yang ini adalah Vy yang arahnya 15 meter per sekon ke arah bawah. Sehingga berarti V-nya sama dengan akar kuadrat dari 15 akar 3 kuadrat tambah 15 kuadrat. Sehingga jawaban V-nya adalah sebesar 30 meter per sekon. Nah, ini logik juga ya, sama kayak gerak vertikal ke atas ke bawah. Kalau vertikal ke atas kita lempar 10 nyampe titik tertinggi 0, diam bentar terus balik lagi, maka ketika sampai ke paling bawah itu akan sampai dengan kecepatan 10 meter per sekon juga ya. Balik lagi ke kecepatan awal sebelum dia dilemparkan. Seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita mau cari kita mau cari kecepatan di tempat tertentu, boleh perlahan-lahan. Tapi kalau misalnya mau barbar, itu boleh ya. Kita compare ya, jawabannya pasti bakal sama kok. Misalnya nih, untuk sumbu X, ini versi 2 ya. Sumbu X berarti V-nya sama dengan V0X sama dengan 15 akar 3 meter per sekon. Nah, kalau untuk sumbu Y, berarti VTY sama dengan V0Y tambah A kali T
Nah, VTY sama dengan V0Y-nya adalah 15 ditambah dengan, nah di sini jangan masukinnya 10, tapi minus 10. Yang artinya apa? Dari sini terhitungnya gerakan naik, sehingga percepatannya minus. Nah, tapi bedanya apa? Di sini kalau mau langsung barbar ini kita nggak peduli apakah dia ini bendanya udah lewat titik tertinggi apa belum, nggak peduli. Tapi bisa dilihat dari vektornya. Nah, kalau kita masukin T-nya ini adalah berapa? 3 ya. Nah, berarti VTY-nya apa? Sama dengan 15 kurang 30, berarti VTY-nya adalah min 15 meter per sekon. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita gambar sebuah vektor, ini adalah Vx yang besarnya 15, kemudian VTY-nya adalah 15 akar 3 ya ini. Maka VTY-nya akan ke arah sini. Vy-nya besarnya 15 meter per sekon ke arah bawah. Nah, sehingga apa? Untuk mencari vektor untuk mencari besar V-nya, kita tarik garis. Nah, kurang lebih seperti ini. So that's why kenapa rumusnya di rumus Pitagoras. Nah, untuk mencari V di sini, kita bisa kerjakan dengan cara yang di atas ini. Ya. Jadi langsung tinggal kita masukin aja V-nya berapa, T-nya berapa. Kita nggak peduli apakah dia nanti akan ada di atas atau di bawah. Terlihat nanti dengan arah vektornya. Begitu juga untuk posisi sumbu X dan posisi sumbu Y ya. Nah, ini contoh soal yang pertama, yang umum. Nah, contoh soal yang kedua, sebenarnya ini juga balik lagi ke basic lagi seperti ini. Cuman bedanya apa? Rumus yang ada di sebelah kanan, rumus jadinya Y max, TY max, X max tidak akan pernah bisa dipakai. Ya, kalau tadi kan kalau soalnya kayak gini, ketika kita mau mencari waktu untuk tertinggi bisa kita pakai rumus jadi. Kalau kita mau nyari ketinggian tertinggi atau tinggi maksimumnya juga bisa pakai rumus jadi yang ke 2 dan 3 GLBP itu. Dan kemudian jarak maksimumnya atau jarak titik terjauhnya itu bisa kita pakai rumus X max. Tapi kalau untuk soal yang ini nggak bisa. Nah, oke. Mungkin ini saya flip begini aja ya. Nah, kemudian ini saya perbaiki aja. Ini ukurannya adalah 15 cm atau 0,15 meter. Kemudian dari sini ke sini itu ukurannya adalah 4 meter. Nah, jadi ceritanya ini ada mobil. Ceritanya lewat jeglongan kayak gini. Apakah mobil ini bisa lewat? Bisa, dengan syarat ada kecepatannya. Nah, beda sama di kehidupan real life-nya. Gak mungkin dong kita bahas kecepatan nih bla 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 bla. Gak mungkin dong kita ngitung. Bahkan lebar peretnya aja juga gak tahu berapa. Ketinggian ininya pun juga gak tahu berapa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kita bahas ini adalah kinematika, kayak massa mobil, massa penumpangnya kan gak bakal mungkin kita hitung ya. Nah, jadi bagaimana cara mengerjakan soal ini? Karena kan kita tahu bahwa kita nggak bisa pakai rumus ini ya. Gampang. Ketika kita punya ketika kita punya mobil seperti ini, otomatis geraknya cuma begini doang dong. Nah, ini adalah V-nya berapa. Nah, setelah ini ketika dia bergerak pasti geraknya begini. Nah, jadi yang kita ukur adalah sebenarnya dari sini ke sini aja nih. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ini adalah setengah dari parabolanya. Makanya sebenarnya ini bisa kita pakai dasar parabola. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa saya tidak terlalu suka kalau misalnya ngerjain yang yang kecepatan di waktu tertentu langsung bermasukin. Karena gini, disinilah trikinya ketika ngerjain soal kayak gini. Nah, kalau kita uraikan lagi, berarti di sini ada Vy dong. Ini ada Vx. Nah, Vy-nya berapa? Vy-nya 0. Nah,
Sehingga kalau misalnya kita bertanya, kan kita mau Vx-nya nih ya, berarti mau nggak mau kita harus berangkat dari sumbu X terlebih dahulu. Nah, dari sumbu X, karena kita mau mencari V itu rumusnya adalah S per T. Nah, di sini kita tahu bahwa S-nya ini atau X-nya ya, lebih tepatnya adalah 4 meter. Sedangkan kita nggak punya informasi terkait dengan T-nya berapa. Ya udah, mau nggak mau T-nya ini kita cari dengan bantuan sumbu Y. Nah, di sumbu Y ini kita bisa menggunakan rumus apa? Ya, bisa kita pakai rumus S sama dengan V0 dikali V0 YT tambah setengah AT kuadrat. Tapi di sini yang kita masukin hanya 0,15 sama dengan V0-nya 0 kali T tambah setengah kali 10 kali T kuadrat. Jadinya berarti 0,15 sama dengan 5T kuadrat. Kita bagi jadinya 0,03. Jadinya T kuadrat. Berarti T kuadratnya sama dengan 3/100. Berarti T-nya sama dengan akar 3/10. Atau kita bisa bilang 1/10 akar 3 sekon. Ya udah, kalau kayak gitu langsunglah kita masukin nilainya ke sini. Berarti V sama dengan 4 per. Nah, 1/10 akar 3. Jadinya berarti V-nya sama dengan 40 per akar 3. Kita kali akar 3 per akar 3. Jadinya V-nya adalah 40 per 3 akar 3 meter per sekon. Jadi berapa kecepatan yang minimal yang dibutuhkan untuk si mobil ini bisa melewati parit yang selebar 4 meter dengan ketinggian antara tempat dia dengan tempat pijakan yang satunya lagi sebesar 0,15 meter adalah seperti ini kecepatannya. Nah, kasus ini pun juga serupa dengan kasus pesawat. Nah, kalau pesawat itu kan kalau kita gambar begini ya, set Harry Airlines anjay, set kan begini. Nah, nah kan misalnya begini ya, set. Nah kan begini. Ketika mau menjatuhkan otomatis ada timingnya dong. Nah, jadi ketika bendanya bergerak seperti ini, karena ada kecepatan seperti ini di Vx-nya, maka nanti kita bisa pakai cara seperti ini juga. Nah, ini adalah X-nya, ini adalah H-nya. Nah, analisisnya bagaimana? Analisisnya serupa seperti ini, cuman beda kasus. That's why kenapa kalau misalnya kita mau ngerjain yang kayak soal sebelumnya normal, yang normal itu ketika kita mau bahas ke posisi ataupun posisi ataupun kecepatan di waktu tertentu, usahakan terlebih dahulu yang kita bahas di waktu tertentu itu minimal kita tahu dulu lokasinya ada di mana. Terus kalau udah tahu, misalnya anggap aja sebelum titik tertinggi atau sesudah titik tertinggi, jadi kita analisisnya nggak usah dari awal. Kayak misalnya kita punya informasi, bukan punya informasi, misalnya kita punya gerak seperti ini, titik tertingginya di sini, ya kan? Tapi ternyata kita punya benda di sini, ternyata waktunya. Apakah perlu kita harus bahas sampai ke titik tertinggi? Enggak kan? Kita bisa start dari yang V yang di sini, yang 0. Tapi kalau misalnya posisinya di sini, maka perlu nggak kita bahas dari awal? Nggak perlu. Kita start dari sini aja, nggak apa-apa. Nah, makanya minimal kalau untuk gerak parabola itu nggak usah yang namanya ngapalin rumus jadi. Kita harus tahu konseptualnya, dasarnya apa. Kalau sumbu X berarti pakai rumus GLB, kalau lagi bahas sumbu Y pakai rumus GLBB. Terus di sumbu Y, ketika bendanya kita lempar ke atas dengan kecepatan awal, maka di atas akan berhenti sejenak, kemudian benda itu akan jatuh bebas.
Nah, gerak vertikal atas, kemudian ada gerak jatuh bebas. Nah, berarti semuanya GLBB semua kan di sumbu Y. Nah, lalu analisis. Oh, ternyata saya butuhnya cuma dari titik tertingginya doang nih. Nah, berarti karena berhubung atau dari titik tertinggi atau intinya dari tempat yang kayak gini, misalkan dari kayak soal ini mobil sama pesawat, maka ketika ke bawah nggak punya kecepatan, dia nggak dibanting. Alhasil apa? Dia jatuh bebas. Makanya kenapa di sini VY-nya atau vektor kecepatan terhadap sumbu Y di mobil ini ke arah bawah itu adalah 0. Karena ketika dia bergerak, maka kenapa kok dia bisa turun? Karena ada pengaruh gravitasi ke bawah. Tapi karena berhubung dia bukan dilempar alias gerak terjun, maka kecepatan awal di sini terhadap sumbu Y adalah 0. Begitu juga di sini. Ini kalau kita bahas VY-nya, misalnya ini V0 X, ini V0 Y, berarti V0 Y-nya 0, V0 X-nya tuh ada sendiri nilainya. Tinggal dibahas pakai rumus GLB sama rumus GLBB. Sehingga kita nggak usah yang namanya cari rumus lagi. Nah, kalau dari sini kita perhatikan rumusnya jadi kepake nggak untuk mencari jarak maksimum? Enggak. Di sini yang dibahas tuh cuma jatuh doang, nggak bahas berangkatnya, nggak bahas ke atasnya. So rumus yang ada 1, 2, 3, ya 4 lah hitungannya, itu hampir useless. Nah, kurang lebih seperti itu. That's why kenapa gerak parabola ini kalau vektornya kurang harus pahamin vektor lagi biar nggak lupa. Kalau rumus gerak lurusnya lupa, jangan sampai lupa kalau pengen bisa di gerak parabola, ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gerak parabola. Untuk materinya tuh sebenarnya nggak ribet, cuman karena berhubung penurunan rumusnya itu hasilnya ribet, ya kayak gini. Kalau kita bandingkan dengan rumus-rumus sebelumnya, mungkin kayak waktu SMP, itu kayaknya nggak ribet-ribet banget kan ya rumusnya. Nah, ini udah rumusnya ribet, ada sin, ada kuadrat, ya kan? Udah ada perperan. Waduh. Ternyata tanpa menghafal rumus jadinya, kita cuma berpatokan antara vektor dengan gerak lurus saja, ya. Oke, so dengan ini mungkin nanti kalau untuk masalah latihan soal nanti akan saya drill dari buku tertentu aja yang I think itu udah bisa dijadikan latihan soal untuk gerak parabola, ya. Minimal di sini udah ada pengenalan dulu lah kalau mau bahas soal tuh bagaimana sih, ya. Oke, so terima kasih ya yang sudah mengklik dan sudah menonton video ini, dan terima kasih yang sudah subscribe channel saya dan sudah di like dan sudah di share, dan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Akhir kata dari saya, jika emang ada problem untuk pemahaman materinya boleh ditanyakan di kolom komentar. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. See you guys, bye bye.